Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Etnomatematika Pak Syahrul Anwar MPD, yang saya hormati rekan-rekan S1 Pendidikan Matematika. Baiklah, perkenalkan nama saya Dea Oktaviani, nomor pokok mahasiswa 204111023, program studi S1 Pendidikan Matematika semester 1 STKIP Latansa Masiro. Baiklah, izinkanlah saya di sini untuk sedikit menyampaikan atau sedikit menjelaskan tentang permainan tradisional engklek atau deprok. Di sini saya mengambil permainan tradisional engklek atau deprok karena di daerah saya permainan tersebut sangat familiar sekali. Baiklah, langsung saja di sini saya ada visi STKIP Latansa Masiro, yaitu menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Selanjutnya di sini ada misi STKIP Latansa Masiro. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pembelajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat, menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Selanjutnya, visi pendidikan matematika menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada 5 tahun ke depan serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan tridharma perguruan tinggi dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya di sini ada misi pendidikan matematika, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengembangkan model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Yang keempat, menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, langsung saja kita ke pembahasan. Untuk yang pertama yaitu definisi permainan tradisional engklek atau deprok. Deprok atau engklek, permainan engklek atau deprok di daerah saya yaitu Cidikit, Baya Lebak, Banten, sudah tidak asing lagi di telinga kita.
Jenis permainan tradisional ini dilakukan di pelataran dengan menggambar kotak-kotak kemudian melompat-lompat dari kotak satu ke kotak selanjutnya. Seperti yang ada di gambar tersebut ya. Selanjutnya, cara bermain engklek atau deprok. Cara bermain deprok cukup sederhana. Para pemain harus melompat dengan menggunakan satu kaki di setiap kotak-kotak atau petak-petak yang telah digambarkan sebelumnya di tanah. Seperti pada gambar ini. Ini adalah deprok gunung ya. Selanjutnya, untuk dapat bermain, setiap anak harus mempunyai kereweng atau gacuk atau genteng ya, yang biasa berupa pecahan genting, keramik lantai, ataupun batu yang datar. Di gambar ini alat untuk bermain deprok. Ini adalah pecahan dari keramik ya, keramik lantai kayak gitu. Selanjutnya, kereweng atau gacuk dilempar ke salah satu petak yang tergambar di tanah. Petak dengan gacuk yang sudah berada di atasnya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Jadi, para pemain harus melompat ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Jadi ini ya, gambar yang pertama itu cara melemparnya ini yang pertama. Yang kedua itu menjelaskan bahwa gentingnya itu atau alat untuk bermain deproknya itu jangan sampai kena garis ya, kayak gitu. Selanjutnya, pemain tidak diperbolehkan untuk melemparkan kereweng atau gacuk atau genting hingga melebihi kotak atau petak yang telah disediakan. Jika ada pemain yang melakukan kesalahan tersebut, maka pemain tersebut akan dinyatakan gugur dan diganti dengan pemain selanjutnya. Di sini nih ada contohnya. Dalam gambar ini, gentingnya itu kan kena garis atau berada di garis, itu artinya pemain tersebut gugur dan digantikan oleh pemain selanjutnya, kayak gitu. Selanjutnya, pemain yang menyelesaikan satu putaran terlebih dahulu melemparkan gacuk dengan cara membelakangi engkleknya. Jika kereweng atau gacuk jatuh tepat pada satu petak, maka petak tersebut akan menjadi daerah kekuasaan pemain. Kemudian pada petak tersebut, pemilik sawah boleh menginjak petak dengan dua kaki, sedangkan pemain lain tidak boleh menginjak petak tersebut selama permainan. Pemain yang memiliki sawah paling banyak adalah pemenangnya. Jadi gambar ini menjelaskan bahwa dikala kita udah selesai memainkan semuanya, di situ ada sesi di mana si pemain itu membelakangi deproknya tersebut dan melemparkan gentingnya itu. Gentingnya itu dilemparkan jika gentingnya itu tepat pada salah satu dari kotak tersebut, maka kotak tersebut milik dari pemain tersebut. Milik dari pemain tersebut. Nah, sehingga kalau di daerah saya itu jika gentengnya itu terkena salah satu petak tersebut, dikasih tanda dengan tanda silang kayak gitu ya. Selanjutnya di sini ada penjelasan permainan engklek atau deprok. Permainan engklek terdiri atas beberapa jenis susunan kotak. 3 jenis yang paling sering saya temui adalah engklek dengan susunan kotak sebagai berikut. Di sini ada engklek gunung. Ini sangat familiar sekali di daerah saya. Ini yang gambar pertama ya. Yang gambar kedua itu ada engklek pesawat. Dan gambar ketiga itu engklek baling-baling. Yang kedua gambar ini di daerah saya tidak familiar kayak gitu, hanya beberapa orang saja yang memainkannya kayak gitu.
Di atas segala latar belakang dan kisah seru tentang permainan engklek, saya tertarik untuk melihat lebih dalam mengenai hubungan antara pergerakan manusia dengan susunan kotak-kotak yang digabungkan dengan beberapa komposisi dan memiliki berbagai peraturan tersebut. Menurut saya, jika dikaitkan dengan pergerakan manusia yang akhirnya menciptakan ruang, maka sebuah permainan engklek yang tersusun atas susunan material yang sederhana, bahkan hanya dengan menggores permukaan tanah, mampu menghasilkan berbagai pola pergerakan manusia dan penciptaan ruang yang kompleks, terutama dikarenakan berbagai peraturan yang berlaku pada permainan ini. Ketika permainan baru dimulai, pergerakan manusia yang menciptakan ruang dengan batas maya menciptakan pola pergerakan yang lebih variatif dan kompleks. Kemudian, ketika salah satu pemain mulai membatasi pergerakan dengan kepemilikan sawah, pola pergerakan menjadi berkurang terutama di area yang sudah diklaim sebagai sawah. Dan di akhir permainan, ketika pemilik sawah sudah semakin banyak, pola pergerakan yang muncul semakin minim dan terbatas pada daerah yang masih leluasa untuk dilalui. Mungkin permainan engklek pada awalnya tidak diciptakan untuk membentuk pola pergerakan manusia dan membatasi ruang pergerakan manusia dengan batas vertikal yang maya dan batas horizontal yang hanya berupa garis. Namun, setelah saya mencoba melihat bagaimana permainan engklek berlangsung, nyatanya pergerakan manusia sangat mungkin untuk dimanipulasi dan direkayasa oleh berbagai elemen. Dari elemen yang sangat sederhana seperti engklek sampai elemen yang kompleks. Pada hakikatnya, permainan tradisional dimainkan secara kompleks. Hal ini dapat membentuk karakter anak yang berjiwa sosial. Baiklah, mungkin hanya sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penyampaian saya kurang begitu memuaskan dan kurang mudah dipahami. Karena menurut saya permainan deprok ini atau permainan engklek ini sangat ada kaitannya dengan etnomatematika atau pelajaran etnomatematika kayak gitu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.